Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rayona Baban dari kelompok 8 sesi 0269. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Iip Permana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar coding yang telah membantu kelompok kami dalam menyelesaikan program ini. Baiklah, program kami bertujuan untuk menyeleksi calon siswa-siswi baru SMA Harapan Bangsa dengan menggunakan variabel nilai. Kita masuk kepada source code. Yang pertama, pada line pertama terdapat encode IOStream yang akan mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream, di mana IOStream sendiri merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output dalam bahasa C++. Selanjutnya pada line yang kedua terdapat using namespace standar yang merupakan instruksi terhadap compiler agar kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam dev C++. Contohnya nanti pada fungsi input yaitu penggunaan sin dan count. Selanjutnya pada line 3 sampai line 6 terdapat include variable.cpp, include input.cpp, include sorting.cpp dan juga include searching.cpp yang merupakan modular nantinya yang akan bisa memanggil fungsi variabel, fungsi input, fungsi sorting dan fungsi searching. Selanjutnya kita masuk kepada variabel. Pertama terdapat struct siswa yang merupakan kumpulan dari beberapa variabel dengan tipe data yang beragam yang dikemas dalam satu variabel. Dan juga terdapat tipe data string nama dan status yang nantinya akan menampilkan huruf dan berbagai karakter, dan tipe data integer yang nantinya akan menampilkan angka numerik tanpa koma. Selanjutnya terdapat integer main yang merupakan fungsi utama dalam program. Kita masuk pada fungsi input data. Pada line yang pertama terdapat integer panjang data sama dengan 6, di mana struct siswa dengan variabel sw 15. Terdapat void input data, di mana for perulangan integer i sama dengan 1, data dimulai dari 1 dan i kecil dari panjang data, maka data yang bisa dimuat dalam program ini adalah hanya 5 data. Selanjutnya terdapat count yang merupakan fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar nantinya, dan diakhiri dengan n atau garis miring n yang akan nantinya bisa untuk membuka baris baru. Selanjutnya pada line 11 dan line 13 terdapat sin yang merupakan fungsi input untuk bisa menginputkan data dari keyboard. Baik, di sini terdapat tabel perulangan ketika kita sudah selesai menginputkan data. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi sorting. Pada line pertama sampai line 12 ini adalah deklarasi dari fungsi sorting, di mana integer tukar siswa sw dengan tipe data integer dan juga array temporary. Selanjutnya ini adalah tabel sorting nantinya, di mana data diurutkan dari terbesar hingga yang terkecil. Dan juga pada line 30 terdapat tukar sw dengan panjang data i, a, temporary yang nantinya akan berfungsi untuk memanggil deklarasi dari fungsi sorting dari line 1 sampai line 12 ini. Selanjutnya pada line 34 sampai line 40 di sini merupakan kondisi nantinya apabila nilai yang diinputkan besar dari 80 maka dia akan dinyatakan dengan status lulus, dan apabila nilainya tidak mencukupi 80 atau tidak sama dengan 80 maka dia akan memiliki status tidak lulus. Inilah fungsi sorting dari program kami. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi searching. Fungsi searching ini berfungsi nantinya untuk mencari data yang telah selesai kita inputkan. Di sini terdapat tabel data yang kita miliki nantinya untuk bisa kita cari. Selanjutnya dari line 28 sampai line 32 ini terdapat kami memberikan opsi apabila misalnya kita sudah selesai mencari satu data, apakah kita bisa melanjutkan mencari data yang lain. Bisa dengan mengetik y, atau kita ingin memperhatikan programnya dengan mengetik n nantinya. Ini dibantu oleh goToSearching sehingga kita bisa mencari lebih dari satu data. Baik, kita akan coba compile and run. Di sini sudah saya compile and run. Saya sudah selesai menginputkan data nama siswa Rayon dengan nilai 98 hingga data yang kelima. Selanjutnya di sini terdapat for peluangan dari fungsi input, yaitu ketika kita sudah selesai menginputkan data maka data tersebut akan diurutkan kembali. Dan juga di sini terdapat fungsi sorting
di mana kita akan mengurutkan data dari yang terbesar dengan terkecil. Contohnya dengan nama siswa Rayon, nilai siswa 98 dan status lulus, dan juga dengan nama siswa Rizky dengan nilai 69 dinyatakan tidak lulus dengan status tidak lulus. Selanjutnya kita akan coba untuk mencari data. Kita coba masukkan data, kita coba cari Rayon. Maka akan keluar seperti ini, Rayon dengan nilai 98 maka dinyatakan lulus. Dan apabila misalnya kita mencari data, kita klik Y. Selanjutnya kita akan coba mencari data. Kita coba cari data nama Rizky. Baik, ini data Rizky. Tidak lulus. Selanjutnya jika kita ingin memberhentikan data, kita klik N dan program akan selesai. Baik, sekian presentasi saya terkait program yang telah kami buat dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.